andai pemerintah sejak awal terbuka mendeteksi penyebaran virus corona di Indonesia. Cina, Jepang, Singapura, Selandia Baru, dan Australia adalah negara-negara yang melaporkan temuan penyebaran wabah virus corona berkaitan dengan Indonesia sebelum pemerintah merilis kasus positif pertama. Wajar jika kemudian banyak negara mempertanyakan Indonesia. Bahwa seharusnya kasus corona itu sudah ditemukan di Indonesia. Bagaimana mereka masuk dan tak terdeteksi di Indonesia? Jin terbang dari Wuhan dengan Lion Air JT2618 menuju Bali sebelum kota itu ditutup karena kepanikan meluasnya wabah virus corona. Ia berada di Bali selama sepekan dan pulang ke Cina melalui Bandara Pudong, Shanghai dengan menggunakan pesawat Garuda GA858 pada 28 Januari. Sehari kemudian, dia melanjutkan perjalanan dengan kereta dari stasiun selatan Nanjing menuju stasiun Huainan, Provinsi Anhui. Tiba di rumah, Jin dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas dan demam. Ia dinyatakan positif terjangkit corona. Kabar ini menjadi temuan pertama berkaitan dengan Indonesia dan jejak perjalanannya tak bisa ditelusuri. 22 Februari, seorang pria Jepang dinyatakan positif setelah ia pulang dari Indonesia. Ia terbang dari Tokyo menuju Bali dan berada di tempat wisata itu sejak 15 Februari. Pada 19 Februari, ia kembali ke Jepang. Sehari kemudian, ia dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas dan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Ini adalah kasus ke-29 di Jepang dan masuk dalam kategori pasien terparah. Seminggu kemudian, Kementerian Kesehatan Selandia Baru mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 berkaitan dengan Indonesia. Pasien itu terbang dari Iran dengan pesawat Emirates EK450. Ia transit di Bali selama 2 jam dan kemudian menuju Selandia Baru. 3 hari kemudian, ia memiliki gejala dan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. What is a super spreader? Dalam epidemiologi, ada istilah super spreader, yaitu seorang yang terinfeksi mampu menularkan virus kepada banyak orang. Where one person infected Materi pertama yang dibawakan oleh Bapak Haryadi dengan tema merajut solidaritas dan membangun karakter mahasiswa agroteknologi yang santun, inovatif, dan kompeten di masa new normal. Sebagai mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita dapat mengelola diri sendiri. Yang kedua, dapat mengelola manusia atau orang lain. Dan yang ketiga, dapat mengelola pekerjaan. Di dalam mengelola diri sendiri, yang perlu kita tingkatkan yaitu kompetensi, di mana tahapan-tahapan yang kita perlukan yang pertama yaitu diperlukannya pengetahuan, yang kedua diperlukannya keterampilan, dan yang ketiga diperlukannya sikap yang positif. Di mana sikap positif ini seperti karakter yang baik serta dapat dipercaya. Di dalam mengelola diri sendiri ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memotivasi diri sendiri agar dapat menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, memiliki etos kerja yang tinggi. Yang ketiga, dapat mengatur waktu dengan baik. Yang keempat, berpikir dan bersikap positif. Dan yang kelima, dapat mengelola tingkat stres yang ada dalam diri kita. Adapun 7 cara yang dapat kita lakukan untuk memotivasi diri. Yang pertama, dengan membaca kisah-kisah inspiratif untuk mengubah pola pikir kita. Yang kedua, menonton film-film berilmu atau film-film yang bisa menambah wawasan kita.
Yang ketiga, biasa membisikkan hal-hal positif kepada diri sendiri. Misalnya, kamu bisa, saya hebat, dan saya mampu. Yang keempat yaitu kita dapat belajar bersyukur, karena dengan bersyukur kita dapat lebih menikmati kehidupan. Yang kelima, dapat melakukan gerakan antusias, yaitu melakukan sesuatu tanpa harus diperintah terlebih dahulu. Yang keenam, kita dapat mengimajinasikan hal-hal yang baik. Misalnya saat kita lulus nanti, kita mengimpikan akan memiliki pekerjaan yang baik, dan nantinya kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Dan yang ketujuh, kita bisa melakukan kegiatan seperti orang gila, yaitu ketawa tanpa sebab. Karena dengan begitu kita dapat merilekskan kerja otak kita yang telah penat bekerja. Di dalam menjalankan itu semua, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, terutama bagaimana sikap kita terhadap lingkungan sekitar kita. Bagaimana tanggapan kita terhadap perilaku orang lain kepada kita, terhadap lingkungan kerja yang negatif, terhadap pandangan-pandangan orang lain terhadap kita yang negatif, terhadap perubahan lingkungan yang membuat kita harus bisa beradaptasi, pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lalu, dan juga teori sifat menurun dari kedua orang tua kita. Pilihan yang dapat kita lakukan yaitu menghindari peluru dengan pakaian anti peluru. Artinya, kita menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk mengatasi perilaku-perilaku buruk atau negatif dari lingkungan sekitar kita. Yaitu materi yang disampaikan oleh Kakanda Ahmad Zainul Alamsyah, di mana beliau menyampaikan beberapa bagian agroteknologi secara umum, yaitu yang pertama agronomi, yang kedua pemulihan tanaman, yang ketiga ilmu gulma, hama dan penyakit tanaman, yang keempat bioteknologi, yang kelima mekanisme pertanian, dan yang keenam itu ilmu tanah. Dan diharapkan kepada seluruh maba sudah harus tahu dan dapat memilih antara 6 bidang ini dari sekarang. Selanjutnya yaitu ada beberapa kegiatan kampus yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu kuliah. Di dalam kuliah ini itu berupa teori dan praktek. Kemudian ada praktek kerja profesi. Kemudian yang kedua yaitu dalam lingkup organisasi. Itu ada beberapa organisasi seperti HIMA, LSM, BEM, dan DPM. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan prestasi. Di sini ada beberapa lomba dan program. Yang pertama lomba karya tulis ilmiah. Yang kedua program kreativitas mahasiswa atau disingkat PKM. Selanjutnya ada kompetensi bisnis mahasiswa Indonesia atau KBMI, lomba riset, lomba debat, dan pertukaran pelajar. Dan di bidang wirausaha itu disesuaikan dengan minat mahasiswa masing-masing. Lulusan agroteknologi sendiri itu dibagi beberapa sebaran. Yang pertama itu bisa di perkebunan kelapa sawit dan kehutanan. Bisa saja di bagian operasional dan research and development. Yang kedua bisa lanjut sebagai pegawai negeri sipil atau melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan berwirausaha. Tak kenal maka tak sayang, tak jumpa maka tak tahu. Begitulah kondisi kita sekarang. Pandemi mempengaruhi semua hal. Sampai pendidikan harus dilakukan secara daring, menjauh dari kerumunan. Begitulah keadaannya. Maka PMB kali ini dengan terpaksa melalui virtual. Alangkah menyenangkan bertemu abang dan kakak seangkatan.
bertemu dengan teman seperjuangan. Bentuk lain dari perkenalan yang cukup membahagiakan. PMB membuat kami selaku mahasiswa baru lebih bisa mengenal kawan seangkatan. Walau nampak canggung untuk hanya open mic, walau nampak canggung untuk hanya open kamera, atau bertutur sapa menyapa satu sama dengan lain. Mungkin begitulah kekurangan saat ini. Mengenal tapi tak pernah bertemu. Agroteknologi bukan sekedar jurusan pertanian. Agroteknologi adalah jurusan kehidupan. Menghidupi manusia lain lewat pangan dan tumbuhan. Membagi energi melalui buah dan sayuran. Kita, para pejuang tanpa tanda mulia. Kehidupan bangsa ada di tangan kita. Mari perjuangkan yang menjadi cita-cita kita.